Ri, boleh tahu. Dari Karawang, Dari mana? Karawang, Masya Jawa Allah, Barat. Karawang, Jawa Barat ya. Karawang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jauh kita ya. Allah, tabarakallah. Sehat Bang Andri? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu, mungkin saya ingin bertanya ke Bang Andri, mungkin kenapa kalau ke Bang Andri mau mengikuti kelas bersama Ustadz ini? Mungkin boleh sepatah kata, dua kata, izin Bang Andri. Untuk lebih memperdalam parenting terkait ilmu keluarga gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Udah, eh, berarti udah berkeluarga ya Mas? Alhamdulillah sudah. Sudah apa? Sudah punya anak? Alhamdulillah sudah satu Alhamdulillah, kelas Masya 6 SD. Allah. Oh, sudah SD ya Bang? Alhamdulillah. Mungkin Iya, siap, baik. Terima kasih Bang Andri. Mungkin selanjutnya kita mau bertanya dengan iya sama-sama. Kak Emma Safitri. Assalamualaikum Kak Emma Safitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar Kak Emma? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, Kak Emma ini dari mana nih? Dari Surabaya. Masya Allah, Surabaya ya, Jawa Timur ya. Oke, kalau boleh tahu, izin bertanya untuk Kak Emma, kenapa Kak Emma mau mengikuti kelas bersama Ustadz ini yang bertemanya ketika rumah tak lagi dirindukan. Mungkin boleh sedikit sepatah dua kata. Mau belajar lagi, mau memperbaiki diri kalau ada memang dalam proses pengasuhan anak-anak masih ada yang keliru. Masya Allah, tabarakallah. Berarti sekarang anak sudah berapa, Kak Emma? Anaknya 3, Masya Allah. besar SMP, yang SMP kelas 3, kelas 2, sama kelas 3 SD. Oke, Masya Allah ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, terima kasih ya Kak Emma. Ya Allah. Baik teman-teman semua, sebentar lagi Ustadznya mau nyapa kita. Mungkin sebelum Ustadznya masuk, mungkin kita terlebih dahulu seperti yang saya bilang tadi di open cam-nya. Kemudian kalau yang ada uzur silahkan mungkin tetap berinteraksi di kolom chat ya, jangan tidak berinteraksi diam seperti gitu aja. Mungkin juga disediakan buku catatannya karena nanti ada ada materi-materi yang penting yang beliau sampaikan yang mungkin nanti bisa terlupa kalau tidak dicatat, mungkin lebih baik kita catat ya. Mungkin disediakan buku tulis, pena, kemudian nanti buat teman-teman semua yang nanti mencatat resumenya terbaik, nanti akan mendapatkan hadiah dari admin. Nanti setelah kajian ini bakal diinformasikan untuk resume yang terbaik. Nanti resumenya mungkin mohon diposting di Instagramnya ya. Kemudian nanti di tag Instagramnya Ustadz Aju Bendri, Instagramnya Teman Hijrah, dan Instagramnya di Mamos. Ya teman-teman. Baik, sebentar lagi Ustadznya bakal menyapa. Mungkin ini baru berapa orang ini yang open cam, teman-teman yang lain gimana? Ada Kak Miftah, ada Kak Endarwati, Kak Mahdi, ada Kak Seli, ada Kak Rizkia, tadi yang sudah open cam ya. Kemudian ada Kak Septian, Kak Nurul Rahma, Kak Dini, Kak Nunung Fauzia. Halo, halo teman-teman. Mungkin minta tolong, mungkin yang tidak ada uzur, silahkan dibuka kameranya. Mungkin yang lagi tidak menggunakan hijab, mungkin boleh terlebih dahulu pakai hijabnya atau enggak mukena segala macam. Izin off cam Kak. Oke, baik. Saya sedang berjalan. Oke, baik ya teman-teman. Mungkin izin saya sampaikan, setidaknya kalau teman-teman tidak menghidupin kamera, ini setidaknya mungkin berinteraksi di kolom chat ya. Nanti insya Allah
Kita akan ada sesi tanya jawab bersama Ustadz. Jangan lupa jika ada hal-hal yang pengen ditanya, silahkan ditanya ya teman-teman. Oke baik, udah 7.45. Eh, apakah Ustadz sudah hadir? Assalamualaikum Ustadz. Oke baik, dikabarin bahwa Ustadznya masih persiapan ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini udah hampir 40 orang ya. Mungkin banyak yang masih eh, belum hadir ya. Karena tadi yang daftar lumayan alhamdulillah cukup ramai. Mungkin ada yang kelupaan atau ada yang oke sudah 42 orang. Nah, buat teman-teman yang baru berjoin mungkin boleh terlebih dahulu dihidupin kameranya sebagai adab kita berilmu dengan ustadz kita nanti. Baik, di sini ada Kak Sukma ya dari BPN itu Balikpapan ya berarti ya. Ada Kak Ria, ada Kak Pilar, Kak Miftah, Kak Endarwati ya. Ada Kak Mahdi, Kak Eva Susanti, Kak Seli, Kak Leli Fitri, Kak Rizkia, Kak Marcela Andayani, kemudian ada Kak Haida Rosida, kemudian ada Kak Rizka Tania, ada Kak Esti Hayu, Tati Yulanti, Masya Allah ya. Banyak ya. Alhamdulillah. Mungkin satu orang lagi lah kita mau bertanya ya. Mungkin kita boleh bertanya dengan Kak Asri. Assalamualaikum Kak Asri. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah, tabarakallah. Sehat Kak Asri? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini Kak Asri ini asal dari mana nih? Blitar, Kak. Dari mana? Blitar. Oh, Blitar. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Mungkin izin mau bertanya sepatah kata, dua kata. Kenapa sih Kak Asri pengen ikutan di kelasnya Ustadz Aju Bendri? Biar jadi orang tua yang baik, Kak. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang udah jadi orang tua ya Kak? Iya, alhamdulillah. Ini anaknya. Alhamdulillah. Anaknya Masya Allah lucu imut. Berapa umurnya Kak? 17 bulan. Oh, 17 bulan. Alhamdulillah. Sehat ya Kak tapi anaknya? Iya, alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Kak Asri. Iya, sama-sama. Oke. Apakah Ustadz sudah bergabung? Assalamualaikum Ustadz. Oke. Ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke, baik. Nampaknya Ustadznya masih persiapan ya. Mohon ditunggu ya teman-teman semua. Nah, insya Allah. Mungkin yang baru join, silahkan open kameranya, kemudian disiapkan alat tulisnya. Karena ada hal-hal yang penting yang beliau sampaikan nanti, materi-materi yang penting, siapkan buku tulis, siapkan pena, segala macam ya. Mungkin kalau nggak ada buku tulis atau pena, mungkin bisa catat di HP-nya atau laptopnya ya, teman-teman semua. Oke. Alhamdulillah udah 51 orang ya, teman-teman. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman. Ustadz kita masih persiapan, guru kita semua. Oke, baik. Mungkin sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa sebelum beliaunya masuk di surah Al-Maidah ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga niat kita berdoa tadi, semoga ilmu yang bakal beliau sampaikan dapat menjadi wasilah kebaikan buat abang kakak semua ya. Insyaallah. Baik, mohon ditunggu ya sebentar teman-teman. Ya baik, mungkin yang baru masuk, izin saya memperkenalkan Ustadz terlebih lanjut. Saya izin saya membacakan biografinya. Baik, nama beliau adalah Ustadz Bendri Jaisurrahman. Nah, mempunyai media sosial Instagram yaitu @ajobendri dan juga memiliki channel YouTube yang bernama Fatherman. Alhamdulillah sekarang beliau sudah menikah dan sudah mempunyai 1 istri dan 5 anak. Alhamdulillah. Beliau pernah berpendidikan di Ma'had Al-Hikmah Jakarta, kemudian ada FISIP UI, terus ada berpendidikan juga di Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Alhamdulillah sekarang beliau beraktivitas saat ini sebagai mubaligh, pengasuh website fatherman.id. Kemudian ada pembina Kampung Sahabat. Kemudian ada juga beliau juga sebagai penulis buku serial Fatherman. Kemudian juga beliau membina kajian-kajian artis hijrah di Musyawarah. Kemudian juga sebagai narasumber berbagai seminar dan kajian nanti. Alhamdulillah salah satunya kita ya. Oke, alhamdulillah sepertinya Ustadz sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat, bikhair. Masya Allah teman-teman semua. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di depan kita semua. Mungkin boleh teman-teman semua sebagai adab kita dengan guru kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di open kameranya. Ya, mungkin yang ada uzur nggak apa-apa, tapi tetap berinteraksi di kolom chat. Kemudian sebelum mulai, silahkan disiapkan bukunya, buku catatan, yaitu kemudian penanya juga ya. Kalau tidak ada buku catatan, mungkin bisa di laptop sama handphonenya. Mungkin sudah baik, sudah jam 7.53 mungkin. Apakah Ustadz sudah siap Ustadz dalam memberi Siap. materi Ustadz? Insyaallah, insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Kepada Ustadz, tafadhol. Siap Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta dari teman hijrah series yang hadir di kesempatan malam hari ini. Terima kasih sebelumnya buat Bang Noval selaku host dan juga buat ayah bunda yang berkenan untuk on cam sehingga bisa menyemarakan malam ini. Ada Bunda Nia dan Syauki, ada Ayah Andri Juna, ada Bunda Emma Safitri, makasih. Ada Bunda Asri, ada sini Ayah Ibu Anwar. Di sini ada juga Bunda Nur Rahmah, ada Bunda Mahdi, Bunda Vera, Bunda Yohana, Ummu Zafira, dan yang lainnya. Mudah-mudahan jika tidak ada halangan bisa menyalakan kamera supaya interaksi kita di malam ini semakin semakin hidup ya. Karena di malam ini kajian Ba'da Isya ini kajian yang sebenarnya lumayan berat ya. Kata orang ini waktu bagian halusinasi, jadi agak berat bagi yang off cam ya. Mau tahu ketiduran kita nggak tahu ya. Jadi makanya dengan kita on cam setidaknya diingatkan untuk tetap terjaga. Malam ini kita coba bincang sejenak mengenai satu fenomena yang kalau kita biarkan
ini akan berujung kepada kerusakan-kerusakan di masyarakat, di mana di antara keinginan atau makar dari setan dalam merusak kehidupan manusia bermula dari memporak-porandakan rumah sebagai basic dasar manusia untuk bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Maka di antara yang setan inginkan adalah rumah sebagai pondasi di mana manusia atau setiap insan belajar mendapatkan pendidikan, dimulai dengan rumah yang tak dirindukan, ya. Dan inilah yang membuat akhirnya ketika rumah tak dirindukan, petaka pertama pengasuhan terjadi. Apa yang terjadi? Yaitu ketika orang lebih banyak betah berada di luar rumah. Padahal kalau kita lihat ya, di antara tujuan pernikahan, Allah menjadikan rumah itu dengan kalimat litaskunu ilaiha, agar kan merasa sakinah di dalamnya. Dan di antara makna sakinah adalah betah berada di dalam rumah, seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan, dan Allah menjadikan rumah-rumah mereka sebagai sakan. Sakan di sini artinya tempat tinggal, tempat bernaung, tempat orang merasa betah berlama-lama di dalamnya. Jadi di antara fungsi utama rumah itu yang pertama kali adalah sebagai al-maskan atau al-ma'wa, tempat orang merasakan ketenangan dan kenyamanan. Dan itu tidak terkait dengan faktor bangunan fisik rumah. Ya, jadi jangan bincang tentang rumah yang maskan diibaratkan rumah yang harusnya megah, mewah, banyak fasilitas yang mengesankan, ada kolam renangnya. Ternyata tidak seperti itu. Ketenangan atau kenyamanan yang didapatkan di dalam rumah lebih kepada suasana yang dibangun oleh setiap anggota keluarga sejak awal nikah. Makanya ketika rumah tak dirindukan, setiap penghuni tidak berupaya mengupayakan menjadikan rumah sebagai almaskan, maka kita lihat di antaranya hari ini orang-orang yang banyak berkeluyuran di luar rumah, terutama di era digital ini ya, ketika di luar rumah banyak sekali gemerlap ketenangan, kenyamanan palsu yang ditawarkan. Ya, inilah yang menjadi isu anak-anak khususnya di era digital, di mana banyak sekali hal-hal yang menyenangkan di luar rumah, kafe-kafe yang tumbuh subur, ya, mall, belum lagi tempat nongkrong anak-anak muda. Itu adalah segala hal yang membuat mereka lebih betah berada di luar rumah. Apakah karena kafe itu menawarkan kopi yang lezat, kopi yang menyenangkan, atau kopi yang bisa jadi sangat berkualitas? Enggak juga. Mungkin di antara kita malah adalah yang sering kali menyajikan kopi-kopi terbaik. Ya. Mungkin di antara kita ada yang kolektor kopi-kopi Nusantara. Ya, ada yang bawa kopi Aming ya, kayak kemarin saya bawa kopi Aming sekilo ya. Sampai sekarang saya iritin banget gitu ya. Karena salah satu favorit. Belum lagi kopi Sidikalang, kopi Gayo, kopi Pengalengan, banyak. Tapi kopi yang disajikan di rumah itu belum tentu memberikan rasa yang membuat orangnya betah. Justru banyak betah di luar sana. Kenapa? Karena gagalnya kita membangun rumah yang dirindukan, dan rumah yang dirindukan itu tidak ada kata lain kecuali menjadikan rumah sebagai surga. Inilah filosofi yang sering kita kenal sebagai baiti jannati, rumahku surgaku. Sebab hanya rumah surgalah yang membuat penghuninya betah dan berlama-lama di dalamnya. Sebaliknya, ketika rumah menjelma menjadi rumah neraka, Allah abadikan di antara ciri khas neraka adalah yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka selalu ingin keluar dari neraka tersebut. Jadi jangan ngomong bahwa rumah surga, tapi kalau orang tuh nggak betah berada di rumah ya, selalu bawaannya pengen keluar ya. Bapak ya lebih betah lembur di kantor, ibu yang nongkrong nangkring banyak di mall, anak pun banyak di kafe-kafe. Ketika mereka bilang rumah surga, tapi justru
jarang pulang, ini aneh. Karena diantara ciri khas surga adalah pasti membuat rindu siapapun orang yang membayangkannya. Makanya dalam sebuah riwayat, bahkan ada orang Arab Badui yang diceritakan dalam sebuah riwayat, baru sekali masuk Islam, ya, bersyahadah depan Rasul, bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang polos, ya. Ya Rasulullah, akhbirni anil jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu surga, gitu. Ya, maka Nabi SAW, ya, dalam hal ini mengabarkan surga dengan membacakan ayat-ayat khususnya surat Al-Insan. Hal ata 'alal insanu hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Terus dibacakan sampai orang ini tersenyum-senyum. Begitu Nabi sudah menggambarkan surga dan keindahannya, persis ketika Nabi menceritakan di surga ada mata air yang diberi nama salsabila, ain fiha tusamma salsabila, di dalamnya mengalir mata air surga yang diberi nama salsabila. Maka orang Arab Badui yang baru masuk Islam tersebut setelah tersenyum-senyum tiba-tiba sontak meninggal dalam keadaan tersenyum. Maka Rasulullah ketika si fulan ini meninggal, menutup mata si fulan itu dengan senyumannya seraya berucap di depan sahabat yang terheran-heran. Apa kata Nabi? Mata syauqon ila jannah. Orang ini meninggal saking kangennya sama surga dan Allah mengabulkan keharapannya. Maka inilah diantara gambaran bahwa surga itu pasti dirindukan. Ya, jadi agak aneh kalau dulu ada judul film surga yang tak dirindukan. Ya, berarti itu bukan surga, ya. Karena surga pasti dirindukan. Ya, jadi kalau ada yang bilang surga tak dirindukan, mohon maaf, itu bukan surga yang asli, itu surga KW. Demikian juga kalau kita bilang rumah kita rumah surga tapi penghuninya tidak betah, bahkan lebih memilih di luar rumah pada fasilitas lengkap, maka ada yang aneh. Jangan-jangan selama ini kita sibuk mendesain rumah dengan segala kelengkapannya. Ya, bangunannya dibikin semewah mungkin, gemerlap, berkilap, AC dipasang mungkin setiap 3 langkah biar dinginnya terasa gitu ya. Mungkin juga lampu dipasang gemerlap ya. Mungkin bahkan bikin tower sendiri ya biar kayak PLN aja bisa masang di rumahnya gitu ya. Supaya jadi bukan itu yang membuat penghuni orang betah gitu ya. Apa yang membuat seseorang itu bisa membuat rumah itu menjadi surga sehingga dampaknya menjadi rumah yang dirindukan? Maka Al-Quran mengisyaratkan setidaknya mari kita ciptakan gambaran surga yang dirindukan itu, rumah yang dirindukan itu seperti surga yang ada di akhirat. Apa maksudnya? Bahwa mari kita menciptakan surga di rumah dengan cara mengenali bagaimana kebiasaan penduduk surga di akhirat. Sehingga kita meniru kebiasaan tersebut seolah-olah kita menjadi bagian dari penduduk tersebut. Sebagaimana Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, kelak dia akan bagian dari kaum tersebut. Ya, kalau kita hubungkan dengan konteks surga tadi, siapa yang menyerupai kebiasaan penduduk surga di akhirat, maka dia akan menjadi bagian dari kaum tersebut. Maka mari ya dalam waktu yang singkat ya, padahal kajian ini sejatinya rumah yang tak dirindukan ini serialnya berujung kepada 20 episode, tapi karena saya tidak bisa memastikan akan berlanjut, jadi cukup mungkin beberapa pembahasan saya ringkas saja. Yang pertama, Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 46 bagaimana gambaran kebiasaan penduduk surga. Disebutkan udkhuluha bisalamin aminin, ya, masuklah kamu ke dalamnya dengan salam dan rasa aman. Jadi Allah menggambarkan yang pertama di antara kebiasaan penduduk surga adalah masuklah kamu ke dalamnya dengan salam dan rasa aman. Yang pertama, makna salam di sini ada 2 sebagian pendapat ulama. Salam pertama maknanya adalah sejahtera dan bahagia. Karena setiap orang masuk surga dijamin akan merasakan kebahagiaan atau kesejahteraan. Ya. Tapi makna salam yang kedua adalah ucapan salam, di mana setiap orang ketika masuk surga kebiasaannya adalah mengucapkan salam sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka di dalamnya tidak mendengar perkataan yang negatif kecuali ucapan salam. Makanya
Setiap orang yang ketika masuk surga pertama kali bahkan disambut oleh malaikat penjaga surga. Ya, disebutkan misalnya malaikat penjaga surga mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu atas kesabaranmu selama ini di muka bumi. Artinya apa? Kebiasaan salam adalah kebiasaan penghuni surga dan ini adalah checklist pertama menciptakan rumah yang surgawi yang dirindukan. Adakah kita membiasakan ucapan salam dengan benar? Kenapa? Pertama, ucapan salam ini adalah doa. Ya, jadi di antara yang sering kita remehkan, salam itu ibarat doa yang kalau sering diucapkan seperti tetesan air. Tetesan air ini sekali netes mungkin nggak berdampak, tapi kalau terus menetes, maka akan beresiko batu yang keras pun akan jebol. Maka kita lupa bahwa ketika kita membiasakan ucapan salam, bahkan dalam salam itu setidaknya ada 3 doa yang kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan 3 hal ini kan menjadi kebutuhan dalam keluarga. Pertama, assalamualaikum. Ya, keselamatan. Assalam itu adalah kumpulan segala kebahagiaan. Ya, assalam. Ya, makanya surga itu disebut Darussalam, artinya negeri kebahagiaan. Maka ketika kita assalam, maka kebahagiaan untukmu. Yang kedua, warahmatullah, kasih sayang Allah. Dan siapakah yang tidak butuh kasih sayang Allah? Semua orang butuh. Sehingga ketika didoakan itu, setiap orang sudah dapat kasih sayang Allah, maka hidupnya pasti terpenuhi. Wa barakatuh, barokah itu maknanya adalah bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Dari ucapan salam yang kita bacakan dengan lengkap, maka terkumpullah 3 doa ini, ya. Maka ketika rumah sudah terbiasa terlempari dengan ucapan salam, maka rumah itu akan Allah datangkan kebahagiaan, ketenangan di antara penghuninya. Ya, kalau ucapan itu diucapkan dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Dan ucapannya itu dengan benar. Sayangnya banyak orang ucapin salam sekarang hanya seremonial tanpa mengikuti makna yang benar. Masih ada yang ucapin salam ya, Assalamualaikum nggak ada makna. Waalaikumsalam, lam lekum, gitu. Lam lekum apa lagi? Ketika sudah mengucap salam tanpa ada niat di mana ucapannya tidak seperti yang diajarkan Nabi, maka tidak ada dampaknya kepada dalam sebuah keluarga. Bahkan lebih parah, jangan-jangan doa kita bisa bermakna lain, ya. Jangan-jangan ada yang ucapin salam karena saking buru-burunya assalamualaikum, ya. Assalamualaikum itu seperti yang diucapkan orang Yahudi kepada Nabi dalam rangka untuk meledek Nabi, kan? Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Muhammad, kata orang Yahudi. Aisyah mendengar ucapan ini, asam itu dalam bahasa Arab racun artinya. Dan itu maksudnya adalah mencelakakan Nabi, mendoakan kecelakaan bagi Nabi. Maka Aisyah menjawab dengan ringkas, dengan cepat. Waalaikum laknatullah, ya, bagimu laknat Allah. Kesel Aisyah suaminya, yaitu baginda Nabi, diberikan ucapan yang buruk. Tapi Nabi melarangnya dengan mengatakan gak usah jawab dengan kalimat yang buruk. Cukup balas waalaikum, ya. Gak usah lagi kerucukan yang buruk-buruknya. Waalaikum, bagi kamu juga, ya kamu doain saya jelek, ya saya doa balikin lagi ke kamu. Dan pastikan bahwa doa mereka nggak dikabulin, kata Nabi, doa kita justru dikabulin, gitu. Jadi Nabi mengajarkan adab bahwa keburukan itu nggak usah dibahas keburukan, tapi kita balikkan dengan kalimat yang setimpal, ya. Waalaikum, cukup seperti itu. Tapi dari sini kita bisa belajar bagaimana Nabi ketika dalam hal ini mengucapkan assalamualaikum itu dengan jernih, dengan jelas. Nah, orang Yahudi mengucapkan dengan plesetan assalamualaikum. Dan kita jangan-jangan setiap hari, setiap keluarga gitu, baru rumah assalamualaikum. Maka wajar kalau rumah tersebut kayak racun gitu ya. Banyak akhirnya merasa pules gitu ya, mungkin penyakitan itu. Karena apa? Karena jangan-jangan ya mereka terbiasa mengucapkan kalimat yang buruk. Ya, inilah diantara yang kita remehkan. Makanya diantara kebiasaan orang-orang yang sudah dalam ambang perceraian, saya sampai melakukan sebuah survei, walaupun saya nggak bilang riset, biasanya sudah nggak saling mengucapkan salam. Coba aja. Rumah tangga yang sudah diambang perceraian, anak dan bapak sudah saling bertengkar, atau ibu dan anak sudah tidak lagi harmonis, biasanya masuk sembrono aja, ataupun masuk tidak ada ucapan salam. Assalamualaikum, bukan lagi assalamualaikum, salam.
Tidak ada hal-hal seperti itu. Makanya saya sempat melakukan survei kecil-kecilan di waktu dulu sempat jadi beberapa kasus perceraian. Saya bilang selama ini masih terdistribusi ucapan salam kan, udah malas Ustadz. Nah ketika sudah malas mengucapkan salam, itulah awal dari rumah yang dicabut assalam dalam rumah tersebut. Makanya inilah di awal yang seringkali kita remehkan. Sehingga mari diantara komitmen kita sama pasangan, sama anak, kita bilang semarah-marahnya kamu please ucapan salam ucapkan dengan benar, karena dalam kalimat itu ada doa. Dan Nabi selalu mengajarkan ini, bahkan saking penting ucapan salam dianggap remeh. Nabi mengatakan ya dalam sebuah riwayat, maukah aku tunjukkan kepada kamu, kata Nabi kepada sahabat, kalau kalian mengucapkan ini akan timbul kasih sayang di antara kalian. Maka para sahabat bertanya, tentu saja Nabi, apa yang harus kami lakukan? Afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Gara-gara hal inilah maka para sahabat ada yang hobinya itu cuma nongkrong di pasar sambil ngucapin assalamualaikum, assalamualaikum, masya Allah, assalamualaikum gitu. Nah ada sahabat yang saling mendistribusikan salam. Apa yang terjadi? Masyarakat yang sudah saling mendistribusikan salam kepada yang dikenal atau tidak kenal menjadi masyarakat yang saling cinta, saling akrab. Kenapa? Karena di antara makna salam itu tumbuh rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia, seperti itu. Saking penting ucapan salam ini sampai-sampai ada salah satu sahabiat yang pernah dikunjungi Nabi di mana suaminya tidak di rumah. Nabi ucapkan salam di depan rumah tersebut. Ya, assalamualaikum, kata Nabi. Ya, maka sahabat ini bersama anaknya menengok ada Nabi di luar rumah. Alih-alih mengucapkan salam dengan lantang, malah dijawab salamnya tapi pelan. Waalaikumsalam. Gak terdengar. Maka Nabi mengucapkan salam kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi, kata Nabi. Maka sahabat tadi bersama anaknya pun lagi-lagi menjawab salam tapi pelan di balik pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi karena tak dengar diulang lagi yang ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka lagi-lagi sahabat tadi menjawab dengan pelan sambil berucap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tentu saja tidak dengar oleh Nabi, dan kita tahu adabnya kalau sudah 3 kali kita wajib dalam hal ini meninggalkan rumah tersebut. Ini adabnya ya, jadi jangan kepo. Ada orang 3 kali salam malah dilihat telinga-celinguk mana sih gitu. Ini nggak beradab, biadab namanya. Udah 3 kali itu walaupun, tapi ada orang yang saya yakin kalau dia nggak jawab tandanya dia nggak mau ditemui dan kita hargai. Jadi kalau misalnya udah ucap salam tapi nggak dijawab, nggak respon, ya sudah berarti orang tua rumahnya jangan-jangan sedang ngantuk kah, atau dalam ini sedang bertengkar dan malu kalau tiba-tiba ada tamu langsung melayani. Jadi banyak hal, jadi kadang-kadang kita harus hargai. Nabi balik badan, menariknya Nabi ketika balik badan, sahabat tadi keluar rumah langsung berucap, ya Rasulullah, nahnu huna ya Rasulullah. Rasulullah, kami di sini Rasul. Maka Rasulullah pun bertanya, mengapa kalian tidak jawab salam saya? Sebentar, anak saya ngomong. Ya. Maaf, tadi anak saya ada keperluan sebentar. Ya, intermezzo ya. Kalau jadilah orang tua yang mudah diakses. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ini di rumah saja sama anak prosedural itu, sehingga membuat anak merasa jauh itu karena susah diakses. Jadi kalau di rumah anak ngomong, hentikan sejenak nggak apa-apa, saya minta maaf. Bahkan kalau dalam kajian saya anak nelpon, saya angkat dulu, ya bisa jadi ada keperluan, karena bukan jarak dan waktu yang membuat anak merasa terpisah dari orang tuanya, tapi karena susah diaksesnya gitu. Jadi saya sering keluar kota, keluar negeri, tapi kalau ditelepon saya angkat. Saya WA, di WA saya balas segera supaya mereka tahu bahwa abikmu, ayahmu jauh mungkin hari ini di sisimu, tapi engkau mudah mengaksesnya. Ini pelajaran buat kita. Oke. Poinnya adalah ketika Nabi bertanya, mengapa kalian tidak jawab salam saya? Padahal saya jawab 3 kali. Sahabat tadi menjawab, kami jawab Rasul tapi pelan gitu. Maka dijawab balik, ditanya balik, kenapa pelan? Sahabat ini malu bilang, karena salam itu kan doa ya Rasul, semakin diulang semakin baik gitu. Ya inilah mungkin alasan kenapa kadang Ustadz kalau kajian ceramah ulang-ulang salam terus gitu ya.
Ya ini dalilnya seperti ini ya, tapi tolong maksimal 3 kali ya. Karena kalau ulang-ulangan salam terus ya ceramahnya nggak jadi-jadi ya, dari subuh sampai suruk masih salam-salaman aja. Nah, ini diantara mengapa salam itu menjadi hal penting. Nah, ketika kita mengucapkan salam, kita sejatinya sedang berdoa dalam konteks membudayakan hal-hal yang baik dalam rumah, sehingga ada pasangan yang hatinya keras, ya kasar. Dengan kita ucapkan salam, kan seperti tetesan air yang lama-lama kerasnya itu pun jebol gitu. Makanya bagi siapapun yang berkata gitu, Ustadz kayak suami saya udah susah tuh Pak Ustadz. Ya ini udah kayak anak buah Firaun lah gitu. Dia nggak mau bilang Firaun gitu. Karena kalau Firaun lebih jahat lagi, ini anak buahnya Firaun gitu. Mungkin kesel sama suami, pahamilah bahwa ketika kita tahu suami atau pasangan kita tidak sesuai harapan, maka jangan berhenti untuk mengucapkan salam kepadanya meskipun mungkin dia tak ingin membalasnya. Ucapkan aja, Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan assalam itu akan menetes dan akan memecahkan hati yang keras seperti batu yang susah dipecahkan. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang membuat akhirnya hubungan semakin harmonis. Maka ini diantara tips pertama. Kenapa? Karena surga diibaratkan seperti yang Allah sebutkan surah Al-Hijr, kebiasaan berduduknya adalah suka mengucapkan salam. Inilah jangan kita remehkan. Karena salam itu adalah doa, dan doa yang kita ucapkan kelak akan menjadi tetesan air yang akan menjebol hati yang kasar sekalipun. Yang kedua, di antara juga kenapa kita mengucapkan salam, salam itu adalah ikrar. Selain doa, salam itu adalah ikrar. Ikrar di sini maksudnya apa? Dengan kita ucapkan salam, kita berikrar setidaknya dengan ucapan Assalamualaikum, aku keselamatan dan kebahagiaan atas kamu. Kita seolah-olah mengatakan pada diri kita, aku ingin kamu bahagia, aku ingin kamu happy, aku ingin kamu selamat, aku ingin kamu sejahtera. Maka dengan kalimat itu kita mencegah diri kita dari hal-hal yang merusak kebahagiaan pasangan kita, kebahagiaan anak kita, dari hal yang merusak keselamatan, kesejahteraan gitu. Sehingga kita dicegah dari hal-hal yang akan membuat rumah tangga menjadi kacau. Dari sinilah siapa yang sering mengucapkan salam dicegah dirinya dari hal yang bertentangan dengan salam tersebut. Disinilah kenapa kadang penjahat itu kita bisa lihat orang yang kasar, ngerampok, pembuli, nggak pernah ngucapin salam. Coba lihat aja pembuli di sebuah pesantren, nggak pernah dia ketemu temannya Assalamualaikum. Duhai kamu yang hitam dan pesek, nggak ada. Nggak ada, dia nggak pernah ngucapin salam. Yang ada ketemu, woi hitam kamu, dasar kamu pesek, dasar kamu pendek gitu. Nggak ada dia ngucapin salam. Perampok pun nggak ada yang lagi begal tiba-tiba Assalamualaikum, bolehkah saya ambil motor Anda ya? Nggak ada. Kebiasaan mengucapkan salam itu secara otomatis hanya ada di hati orang-orang yang baik. Makanya ketika kita ngucapin salam, kita sedang memperbaiki diri kita, setidaknya mencegah hal-hal buruk dalam rumah. Makanya ibu-ibu yang terbiasa marah sama anak-anak, saya pastikan jarang ngucapin salam sama anak-anaknya itu. Ya, yang biasa ngomel-ngomel, bentak, nyubit itu ya, jarang ucapkan salam. Sehingga rumah tangga yang kisruh, KDRT sering berlaku, biasanya karena ucapan salam yang diremehkan. Jadi salam itu sendiri lagi-lagi adalah gambaran penduduk surga. Izin saya minum sebentar. Yang kedua, Al-Quran menggambarkan surga itu dengan aminin. Masuklah kamu dalam surga dan salam dan amin. Amin itu rasa aman. Jaminan surga tentang aman ini adalah satu gambaran bahwa kalau ingin menciptakan rumah surga, pastikan tidak ada kezoliman, tidak ada hal yang merenggut keamanan. Karena dalam surat An-Nisa 125 Allah gambarkan wa may ya'mal minasholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki dan perempuan ya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya, tidak dizolimi sedikit pun. Allah menjamin bahwa di surga itu orang merasa aman secara fisik dan psikis. Nggak ada yang di surga dibully gitu. Masuk surga padahal hitam, nggak ada. Masuk surga padahal pendek. Jomblo-jomblo masuk surga, nggak ada gitu ya. Di surga nggak ada yang dibully, nggak ada yang dianiaya, nggak ada yang ditoel-toel, dibegal, nggak ada.
Kenapa? Surga ada tempat yang paling aman dan itulah yang menjadi gambaran rumah surga. Maka kalau ingin menciptakan rumah surga yang membuat orang betah dan rindu, pastikan terjamin aman fisik dan aman psikis. Ketika tangan sudah mulai senang mencubit, lisan sudah membentak, maka otomatis meskipun bangunan itu mewah, walaupun AC dipasang, walaupun ada kolam renangnya, walaupun ada minibarnya, walaupun ada bangunan peralatan yang canggih, taman-taman yang gemerlap, maka itu akan membuat orang nggak betah. Kenapa? Karena diantara yang membuat orang nggak betah dan menghindar bahkan kabur adalah sifat kasar dan itu identik dengan merenggut keamanan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 159, lau kunta fazzon ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau bersifat keras lagi kasar, niscaya mereka kabur dari kamu. Maka gambaran yang merenggut keamanan dalam rumah itu adalah ketika sudah membuat rumah itu identik dengan kekasaran, identik dengan kekerasan, ya. Suara yang suka membentak atau meninggi, bahkan suara yang meninggi dan membentak ini alih-alih sebagai rumah surga bahkan mencerminkan gambaran penduduk neraka. Karena Allah ketika menceritakan tentang kebiasaan penduduk neraka, tahu nggak? Allah gambarkan surat Fusilat ayat 35, hum yastarihuna fiha, mereka penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Jadi penduduk neraka itu kebiasaannya suka teriak-teriak. Jadi barang siapa yang suka teriak-teriak di dalam rumah, jangan-jangan penduduk neraka lagi mampir gitu ya. Maka waspadalah dari kebiasaan penduduk neraka yang suka teriak-teriak. Walaupun atas nama yang kita sebut, saya itu udah mereka mendisiplinkan anak Ustadz. Diam kamu. Maaf, itu gambaran penduduk neraka. Ya, ketika bilang sholat, gak ada. Orang itu ketika dikasari, orang itu ketika dibentak, pasti tidak nyaman. Dan pastinya kalau tidak nyaman, rumah seperti ini tidak akan membuat penghuninya betah. Maka kenapa? Anakku kenapa sih gak betah di rumah ya Ustadz? Kenapa ya betah nongkrong di kafe? Karena rumah hari ini sering banyak teriakan. Pagi-pagi ibu-ibu lebih banyak berteriak untuk membangunkan anak, untuk membuat anak memandi. Tapi kalau nggak begitu Ustadz, nanti dia itu nggak memandi. Cara yang lain banyak. Sayang kita berpikir cara yang paling efektif hari ini. Makanya kita ini sering terjebak dengan istilah, kan efektif Ustadz. Efektif kalau nggak benar malah merusak. Mungkin hari ini efektif, tapi dampaknya di masa depan. Makanya saya selalu berkata jangan fokus kepada efektif dalam parenting, tapi benar dulu. Karena Al-Quran ketika berbicara tentang konsep mengasuh, Allah katakan kalimatnya di surah An-Nisa 9 adalah waliyaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah qaulan sadida. Qaulan sadida di antara maknanya adalah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, benar. Jadi nggak boleh berdusta, menyakiti demi efektif ya. Cara efektif biar anak mau sholat, caranya gimana? Ambil golok, ancam, sholat nggak? Awas nggak sholat, pak gitu. Efektif nggak? Efektif, anak mau sholat, tapi dampaknya anak suatu saat benci terhadap sholat. Ya bahkan ketika ngekos dia nggak mau sholat. Dan kita sering menganggap ya daripada dia malas-malasan saya cubit. Kita lupa bahwa kekasaran itu tidak diajarkan oleh Islam, bahkan bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri. Sehingga kalau ada yang mengaku mengajarkan pendidikan agama dengan cara yang kasar dan itu adalah sesuatu yang lumrah, maka dia bertentangan dengan hadis Nabi. Ya, pernah suatu saat, dan ini diantara problematika yang nggak disadari oleh sebagian kita ya. Pernah ada nanya sama saya di sebuah kajian di Eropa gitu ya, Ustadz, kami ini bingung Ustadz, kami mendidik anak kami secara Islami gitu. Maksudnya ya kami didik anak kami secara Islami dari kecil Ustadz. Setelah anaknya udah dewasa, banyak yang murtad, ada yang mabok, ada yang berzina, bahkan ada yang ateis Ustadz. Aduh kami bingung Ustadz. Padahal kami didik anak kami dari kecil secara Islami gitu. Saya tentu saja agak tergelitik dengan istilah ini. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan pendidikan Islami yang maksud Ibu? Ya saya ajarkan anak kami sholat Ustadz, kami ajarkan anak kami baca Quran, kami ajarkan anak kami memakai hijab bagi muslimah, kami ajarkan anak kami berpuasa di bulan Ramadan. Saya tanya balik, caranya gimana? Ya pokoknya kami ajarkan Ustadz. Ya caranya gimana? Saya tanya balik, ya kami ajarkan seperti biasa Ustadz gitu.
Dia tidak menjelaskan, tapi tidak dia hanya bilang ini pendidikan Islami ya seperti itu. Saya cuma nanya gini doang. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya cuma nanya sama Ibu, cukup 5 pertanyaan. Ibu cukup jawab pernah, sering atau tidak pernah. Saya bilang, Ibu pernah membentak anak Ibu? Dia bilang pernah Ustadz. Pernah atau sering? Sering Ustadz. Oke. Ibu pernah berteriak-teriak di depan anak Ibu? Sering Ustadz. Oke. Ibu pernah membuat anak Ibu menangis? Sering Ustadz. Ibu pernah mengancam dan nakut-nakuti anak Ibu? Sering Ustadz. Ibu pernah memukul atau mencubit? Nah, kalau itu enggak sering, tapi pernah sekali Ustadz, karena susah diatur. Baik, dari 5 yang saya tanyakan ke Ibu, maka saya simpulkan Ibu mendidiknya enggak Islami. Kagetlah Ibu ini, lantas saya bilang, perhatikan apa yang disebut pendidikan Islami berdasarkan hadis Nabi. Nabi bersabda, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangan. Perhatikan kata Nabi, seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangan. Jadi kalau ngajar Quran sambil membentak, bodoh kamu, enggak Islami. Mengajarkan sholat tapi mukul, nendang, enggak Islami. Dan ini yang sering kita remehkan. Dampaknya apa? Anak-anak akhirnya di masa depan membenci syariat ini sendiri, yang disebut trauma syariah. Ya. Dan itu yang membuat mereka menjauh persis seperti yang Allah katakan. Sekiranya kamu bersifat keras likasnya, niscaya mereka kabur dari kamu. Maka rumah yang disebutkan ya, yang disebut rumah surga pasti kan ada rasa aman. Suami yang ketika istrinya melakukan kesalahan, dia tidak sembarangan main tangan, pantang tangannya untuk memukul istrinya kecuali di medan perang. Begitu juga ibu atau bapak ketika anak melakukan kesalahan, tidak ujung-ujung cubit. Kalau ini terbiasa, keamanan itu kan kebutuhan dasar manusia. Manusia punya harta banyak tapi nggak aman, kabur. Banyak deh kejadian perang di Ukraina kemarin dengan Rusia, karena nggak nyaman pada eksodus. Ya seperti yang terjadi misalnya di beberapa negara ya. Waktu dulu saja saya ingat waktu COVID-19, COVID-19 ada kejadian di India nggak salah, waktu itu lagi penyebarannya sungguh masif di daerah India. Orang-orang kaya di India itu takut dengan COVID Delta sampai eksodus kabur ke Dubai pakai pesawat jet pribadi. Kita bisa lihat bahwa orang kalau sudah tidak aman di suatu daerah, dia mencari ke luar yang lain. Inilah gambaran begitu banyak rumah yang mungkin dibangun megah, bangun mewah, tapi penghuninya jarang pulang. Di antara evaluasinya, jangan-jangan karena pribadi di dalamnya ada orang yang kasar, malaikat penjaga neraka. Karena dalam gambar neraka itu Allah katakan, alaiha malaikatun giladun syidad. Di dalam neraka itu ada penjaga yang giladun syidad, yaitu keras dan bengis. Ya. Jadi kalau ada seorang ibu atau bapak di dalam rumah dia keras dan bengis, jangan-jangan dia merumahkan nerakanya, menerakakan rumahnya. Inilah yang tanpa sadar terjadi. Maka 2 ciri yang wajib kita checklist. Pastikan rumah kita aman setelah sebelumnya adanya kebiasaan budaya salam. Yang pertama, rumah yang dirindukan itu rumah yang ada salam. Yang kedua, rumah yang dirindukan itu adalah adanya rasa jaminan aman. Makanya kalau udah rasa aman, ya anak merasanya tenang. Ya, tapi kalau sudah nggak aman, kasar, maka yang mengerikan anak jadi munafik. Dalam kalimat Syekh Muhammad Bashir Ibrahim Al-Jaziri, beliau mengingatkan, la takrahu aladakum fa innahum yaj'aluna nifaq. Jangan kamu kasar sama anak-anakmu, sifat kasar itu akan membuat mereka jadi munafik. Jadi kalau ada anak-anak yang kesan munafik, karena diantara faktornya adalah sifat kasar. Contoh munafik apa? Tukang bohong. Anak saya tukang bohong Ustadz. Di antara penyebab anak bohong karena sifat kasar ortu yang sering dialami oleh anak. Saya kasih contoh misalnya orang tua yang kasar yang sering menghukum. Dia lagi ada di ruang kamar, tiba-tiba di ruang tamu anak lagi main-main, terdengar bunyi benda pecah, prang gitu. Spontan bapak atau ibu yang di kamar tuh bilang gini, siapa tuh? Awas ya, gampar nih, kayaknya ada barang papa pecah tuh.
Anak yang di ruang tamu yang bisa jadi nggak sengaja mecahkan benda itu, dia langsung kebingungan, aduh habis nih dipukul nih, aduh habis ditonjok nih, habis dimasuk kamar mandi nih, dibentak sama papa, dibentak sama mama. Maka demi membuat dia tidak merasakan itu, dia spontan, kucing, tadi ada kucing pak, ada kucing tadi barusan aku lihat, kucing garong gitu ya. Jadi dia membuat mainan menjatuhkan barang-barang papa gitu. Yakin kamu kucing? Iya po, udah kabur gitu. Dia terpaksa berdusta. Kenapa? Lagi-lagi di antara penyebab anak berdusta karena hilangnya rasa aman. Inilah mengapa kalau di dalam rumah tangga itu sering terjadi kedustaan. Suami sering berdusta, bisa jadi karena dia tidak nyaman secara psikis dan tidak aman secara fisik. Begitu juga istri suka berdusta, bisa jadi pernah sekali dia memberi ibunya, tiba-tiba suami marah, kamu tuh ngasih uang mulu ke ibu kamu ya. Akhirnya dia diam-diam ngasih uang ke ibunya. Kenapa? Karena setiap dia melakukan sesuatu dibentak kasar dan itu membuat dia tidak nyaman ya. Ini yang kedua. Masih ada 18 lagi ya, saya bingung sampai berapa. Oke, yang ketiga, mudah-mudahan sampai ya. Yang ketiga, Allah katakan dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, surat Al-Hijr, masih ayat Al-Hijr ayat ke-47. Dan kami kami tarik, kami cabut di dalam dada-dada mereka sifat ghil, sifat dendam. Jadi ghil atau sifat dendam itu adalah diantara jaminan bahwa surga itu tidak ada perasaan negatif. Surga itu identik dengan perasaan positif. Diantaranya ghil atau dendam itu nggak ada. Dan ghil ini selain makna dendam, sebagian ulama mengatakan ghil maknanya segala perasaan negatif yang ada di dunia. Ya, makanya orang kalau sudah di surga tidak ada perasaan negatif ya. Jadi ada orang yang di surga tuh nggak ada lagi perasaan cemburu berlebihan, tuh nggak ada. Nggak ada di surga tuh istri-istri yang tiba-tiba kesel gitu, ya ternyata di surga malah dia gandengan sama bidadari. Tuh gitu, ngapain aku masuk surga gitu, ternyata aku dikacangin, nggak ada itu ya. Bahkan di surga nggak ada orang yang sentimen ketemu kawannya yang ternyata beda pilpres kemarin. Kok dia bisa masuk surga nih? Nggak mungkin nih yang gitu. Itu perasaan di dunia saja. Di dunia akhirat, di surga nggak ada orang kayak gitu. Nggak ada kita ketemu mantan tuh ngelengos di surga. Ya mantan aku masuk surga. Buat apa coba? Nggak ada. Jadi nggak ada ceritanya surga itu kita ngomel-ngomel karena ketemu mantan atau ketemu bos yang pernah mutasi kita sampai ke Papua, itu nggak ada. Jadi surga itu tempat di mana hati itu benar-benar bersih, benar-benar bersih. Nggak ada yang di dalam surga itu sempat kerasa sentimen gitu. Sehingga saya sempat agak terkejut ketika suatu saat di sempat kajian ada yang nanya gini ke Ustadz, ke saya gitu, Ustadz, nanya agak sentimen. Kami mau tanya Ustadz, ibu-ibu nih. Di surga itu kan laki-laki dapat bidadari, kata Rasulullah. Nah kita yang perempuan dapat apa? Ibu-ibu ada nanya kayak gini juga nggak? Kan agak sentimen banget nanya, laki-laki berbidadari kita dapat apa? Masa laki-laki enak banget gitu, kita nggak dapat. Maka saya jawab gini, Bu, pertanyaan ini cuma ada di dunia. Nanti kalau udah di surga, ibu nggak bakal nanya begini, percaya deh. Karena pertanyaan ini hasil dari perasaan gilnya ibu, perasaan keselnya ibu gitu ya. Masa kita nggak dapetin? Nanti kok surga itu nggak ada ibu-ibu yang tiba-tiba suami gandengan sama bidadari yang lain, teman-teman ibu-ibu beri bete, ngambek gitu, nggak mau surga, ngeselin tuh gitu, neraka aja nggak ada. Ibu-ibu nggak akan begitu. Ini pertama jawabannya biar ibu-ibu tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya agak sentimen itu boleh di dunia, tapi di akhirat nggak bakal ada yang nanya gini. Yang kedua, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, ini kebahagiaan buat ibu-ibu yang bertanya ya, bahwa terus para perempuan dapat apa? Allah katakan ya tufu alaihim wildanun mukhalladun, mereka akan dikelilingi remaja berondong yang kekal abadi gitu. Jadi ibu dapat remaja berondong wildanun mukhalladun yang akan menjadi pelayan ibu. Jadi ibu tenang-tenang aja Bu. Ibu dapat remaja berondong unyu-unyu ya. Yang nama Justin Bieber melewat Bu. Jadi insyaallah dapat yang terbaik pada saat di surga. Nah kembali konteksnya, Allah ingin memberitahu bahwa penduduk surga itu hatinya bersih, tidak menyimpan dendam, ya lapang gitu. Maka demikianlah rumah surga yang harusnya menjadi salah satu gambaran. Rumah yang menyimpan amarah, dendam, panjang, itu diantara rumah yang akan membuat penghuninya merasa nggak nyaman sendiri rumah gitu ya.
ya, menyimpan amarah bertahun-tahun sampai akhirnya meledak, jeger gitu. Dan ini adalah isu yang hari ini seringkali terjadi, ya. Emosi yang tidak tersalurkan, akhirnya ditahan, akhirnya membawa luka, apa yang disebut frozen emotion, ini sering terjadi. Sering terjadi rumah penduduk yang setiap orang merasakan amarah itu muncul seperti itu, ya, ketika dia simpan amarah dan dendam. Makanya siapa yang memelihara dendam bahkan kepada pasangan, ya, tidak bisa menyampaikan unek-unek, dia tersiksa di dalam rumahnya bak neraka walaupun rumah dibangun megah. Maka ini menjadi salah satu gambaran mengapa jangan sampai kita menyimpan amarah bahkan jadi dendam. Dan biasanya kenapa kita menyimpan amarah sampai terjadi dendam? Di antara jawabannya karena kita terbiasa kalau ada masalah melupakan, bukan menyelesaikan. Maksudnya gimana Ustadz? Kalau melupakan itu adalah kalau ada masalah kita udahlah bawa tidur lah, besok juga hilang, ya. Kalau tidur bisa menghilangkan masalah, berarti bangsa kita butuh tidur, ya, karena banyak masalah kan gitu ya. Ternyata bukan itu, ya. Masalah itu nggak hilang karena tidur, kayak naruh handphone di sini. Ya itu kalau dilupakan dia tetap ada di situ gitu. Makanya jadi masalah kalau kebiasaan melupakan masalah ini menumpuk, lama-lama disimpan di emosi, kantong emosi kita, lama-lama kantong emosi kita nggak nampung dan akhirnya jeger. Ini banyak kasusnya. Banyak orang, terutama ibu, para istri yang menyimpan emosi tahu-tahu jeger. Pernah ada kejadian, saya sering cerita dalam kajian-kajian saya, ini kejadian nyata ya. Seorang wanita, seorang ibu yang menggugat cerai suaminya gara-gara nggak dibeliin martabak telur. Bayangkan, jangan curiga dulu. Ya, jangan seuzon dulu. Saya awal juga mikir, lah masa cuman martabak doang. Ternyata ibu ini dia cerita bahwa suaminya kerja sebagai seorang karyawan sebuah pabrik, ya. Dan saat itu dia dapat shift siang, ya, dan paginya itu dulu masih tren BlackBerry, jadi dia sering ngecek BlackBerry suaminya sedang WA sedang BB-an sama seseorang yang entah siapa gitu. Dan istrinya merasa agak aneh tapi tidak disampaikan, ditahan aja. Sampai ditanya, "Mas, nanti pulang jam berapa?" Suami bilang jam 9 malam. Iya. Langsung pulang kan? Iya gitu. Apa yang terjadi? Akhirnya pulanglah, ya, berangkat suaminya, dan ketika jam 9 malam telepon, "Mas, di mana?" Dan si suami menjawab, "Ini di parkiran, sebentar lagi juga pulang." Jarak dari pabrik ke rumah orang ini kurang lebih sekitar 15 menit perjalanan dengan motor gitu ya. Dan akhirnya suaminya pada saat mau pulang tuh dengan pede bilang, "Dek, kamu suka martabak telur yang ada di pinggir jalan itu enggak?" Sebutlah nama sebuah warung martabak. Maka wanita ini bilang, "Iya Mas, aku suka, pas banget aku lapar." "Ya udah deh, nanti aku pulang aku beliin ya." "Ya udah, makasih ya Mas." Ternyata udah lebih setengah jam belum juga sampai di rumah suaminya. Ditelepon, "Di mana Mas? Sebentar lagi." "Udah nggak jam 10, nih lagi di jalan." Udah lewat 1 jam ditelepon gak diangkat-angkat. Lewat 1,5 jam teleponnya ditelepon, malah mati, nggak ada sinyal. Lewat dari 2 jam sampai jam 11 malam lewat, nggak ada kabar, antara cemas dan khawatir. Ternyata kesel gitu ya. Akhirnya si istri menunggu di ruang tamu sampai ketiduran, persis 11:30 suaminya baru pulang. Dan ketika suami pulang, dia punya kunci cadangan, dibuka kamar rumahnya, pintu rumahnya, istrinya nampak tidur di ruang tamu, padahal sebenarnya istrinya pura-pura tidur atau tidur dalam keadaan yang nggak begitu pulas. Dia masukkan motor ke dalam rumahnya, maka dia biar meninggalkan istrinya saja, kemudian dia langsung ke kamar langsung tidur. Si istri yang tahu suami udah pulang dan langsung tidur merasa kesal, langsung ke kamar si suami, langsung ditarik selimutnya sambil bilang, "Martabak telurnya mana?" Gitu ya. Si suami dengan enteng bilang, "Ya Allah, lupa, iya. Tadi udah habis lagi pula, malam segini udah nggak ada lagi, kamu udah ada aja. Udahlah tidur aja, besok dibeliin." Tiba-tiba langsung istrinya bilang, "Mas, ini udah kesekian kalinya kamu bohong sama aku. Ya. Kamu tuh ingat nggak kemarin ngomong apa, janji apa sama aku? Buktinya nggak ada. Kamu ingat nggak seminggu yang lalu ngomong apa sama aku? Buktinya nggak ada. Kamu ingat nggak sebulan yang lalu pernah janjiin apa ngomong sama aku? Nggak ada juga tuh buktinya. Kamu ingat nggak setahun yang lalu pernah bilang apa sama aku? Nggak ada juga. Kamu ingat nggak awal nikah pernah ngomong sama aku? Nggak ada juga. Kamu tuh bohong." Ya.
Jadi banyak yang laki-laki nggak sadar bahwa wanita ahli sejarah kan gitu ya. Inilah bukti wanita ahli sejarah gitu. Akhirnya ya aku capek mas, ya kita cerai aja deh gitu. Ya bayangkan ya, ternyata bukan martabak telurnya yang kita pusingkan, ternyata gerobak di belakangnya ini yang menjadi salah satu isu utama. Dan kenapa ini menjadi awal dari petaka dalam rumah tangga? Anak yang menyimpan kesal dengan bapaknya, tidak ada dialog, ya akhirnya memilih kabur dari rumah. Anak yang kesal sama ibunya, akhirnya memilih untuk ngekos. Jadi di antara hal yang paling fundamental membuat dendam itu muncul karena membiarkan masa itu berlarut tidak dibicarakan. Maka yang keempat, gambaran penduduk surga itu yang menjadikan rumah itu bak surga adalah ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Penduduk surga itu merasa akrab duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan alias di atas balai-balai. Jadi di antara kebiasaan penduduk surga itu ternyata duduk di atas balai-balai sambil ngobrol. Ya dalam surat As-Saffat juga digambarkan ayat 50, faqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Mereka penduduk surga suka duduk berhadap-hadapan saling ngobrol. Jadi ini ciri yang keempat gambaran penduduk surga setelah tidak ada dendam adalah suka ngobrol. Inilah mungkin kita evaluasi apakah kita sudah menjadi rumah surga yang membuat penghuni merasa betah. Adakah kebiasaan ngobrol? Ingat, ngobrol bukan monolog. Kalau bapak nasihatin anak cuma dengerin, itu bukan ngobrol. Ya, ibu cuma ngomel-ngomel itu bukan ngobrol. Ngobrol adalah adanya interaksi, anak bisa nyaman. Nah, maka ngobrol ada bentuk dari kesehatan jiwa di dalam jiwa seseorang. Sehingga jangan sampai kita memberikan sebuah label gitu. Tapi istri saya Ustadz, ya, istri saya itu pendiam. No, sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya gitu. Jadi nggak ada ceritanya yang wanita diam, termasuk anak saya introvert Ustadz, anak saya pendiam. No, introvert itu terminologi kajian psikologi untuk orang luar. Saya nih introvert. Kalau bertemu orang baru, saya kalau ditanya singkat-singkat aja. Tinggal di mana Pak? Di Jakarta. Nah, kerjanya apa Pak? Sebagai pendakwah. Apa ini Pak? Jadi singkat aja. Anak kita juga gitu. Kalau dia sama orang baru wajar disebut introvert, tapi sama orang tuanya disebut introvert, sedikit bicara. Ini bukan karena introvertnya, tapi karena tidak nyamannya hubungan, menunjukkan bahwa rumah tersebut tidak lagi menjadi rumah surga. Karena di antara ciri rumah surga ada penduduk yang senang ngobrol, duduk berhadapan, saling bincang, saling bicara begitu. Maka kalau sudah tidak lagi ngobrol, bincang-bincang, itu adalah gambaran di antara ciri rumah neraka. Maka kenapa? Mari kita budayakan budaya ngobrol dalam rumah kita. Dimulai dengan kebiasaan yang Nabi ajarkan, makan bersama. Ya, makan bersama itu sesi untuk ngobrol yang bisa kita luangkan setiap pekannya, setiap harinya. Makanya ini menjadi sunnah yang diremehkan. Ya, saya bisa pastikan rumah tangga yang sudah karam, anak yang sudah tidak betah rumah biasanya sudah jarang makan bersama. Di luar negeri bahkan sudah ada gerakan back to dining table, kembali ke meja makan. Jadi kembali ke meja makan itu diantara anjuran sunnah agar menjadikan rumah tangga itu bukan sekedar kegiatan rutinitas, tapi ada makan bersama. Dan makan bersama itu adalah pengantar sebelum ngobrol, karena yang penting ngobrolnya. Makanya kebiasaan ngobrol apalagi suami istri adalah kebiasaan yang rutin Nabi sampaikan, Nabi lakukan kepada istri-istrinya. Dan ini sunnah yang sering dilabaikan. Ya, banyak suami kalau ngomong sunnah lebih semangat sunnah poligaminya doang. Padahal ada sunnah lain yang diremehkan, berarti menjadi kebiasaan Rasul, diajarkan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Abdullah bin Abbas? Bitu indah kholati Maimunah. Suatu hari saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW sekaligus adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Karena Rasulullah SAW yatahadas ma'a ahlihi thumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi kebiasaan Nabi itu adalah ngobrol sama istri sebelum tidur. Ya, sebagian laki-laki sebelum tidur cek WA dulu, ngeliat mention di IG, ngeliat skor bola. Ya, Indonesia menang nggak sama Jepang kan gitu ya, ini lagi tanding. Ya, baru mata udah melek, mata udah sepet baru tidur gitu ya.
Makanya banyak istri yang merasa, ya Allah Ustadz, nasib saya udah kayak martabak ya, dikacangin gitu. Kalau kacang gurih ya, dikacangin perih. Nah inilah diantara derita emak-emak milenial, karena sering dikacangin sama suaminya sebelum tidur, suami malah tidur. Baru kalau udah merasa butuh secara syahwat, baru istri datangi. Inilah yang disebut egois. Ya, tidak seperti itu. Ngobrol adalah diantara ciri hubungan yang sehat. Jika sudah jarang ngobrol, tanda hubungan yang tidak sehat, tanda rumah yang tak dirindukan. Yang kelima, cukup 5 saja. Yang gambaran penduduk surga itu Allah abadikan dalam surat Al-Abasa ayat 36, ayat 36 ya. Wujuhu yawma idzi musfirah dhahikatum mustabsyirah. Ya ayat 39 40 deng. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa happy, bergembira ria. Jadi Allah ketika menceritakan tentang penduduk surga di hari kiamat digambarkan dengan wajah yang happy dan berseri-seri. Maka perhatikan di rumah yang kita sebut rumah surga yang membuat penghuninya betah, pastikan mereka bisa senyum dan ketawa. Karena senyum dan ketawa terutama bagi anak-anak zaman now udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dapat dari bapak ibunya, dia cari langsung di handphone. Dia cari itu Kiki Saputri, Andre Taulani, Suraim Sonia. Kenapa? Karena di rumah nggak bisa ketawa. Jadi kenapa ada anak yang betah nongkrong di kafe? Karena di rumahnya nggak bisa ketawa. Ya, kalau ditanya lu tinggal di mana? Tinggal di Korea. Ya, maksudnya Korea Utara itu. Karena ngeliat papanya, ngeliat Kim Jong Un lagi nyamar gitu, kaku banget kayak ikan kering. Susah senyum kalau di rumah. Bapaknya terlalu serius. Dan inilah yang membuat akhirnya banyak orang di rumah itu nggak betah. Padahal ketawa itu wajib dan menjadi kebutuhan. Makanya Nabi sendiri mengatakan ya saatan menunjukkan bahwa hidup itu dinamis. Bahkan Nabi menggaransi orang tua atau para ayah, kepala keluarga yang memberi hiburan dengan keluarganya mendapatkan pahala. Apa kata Nabi? Kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka kecuali. Ya, sesuatu yang nggak ada zikir kata Nabi adalah sia-sia, tapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Mula'abatur rajul ma'alihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi canda tawa seorang kepada anggota keluarga itu sesuatu yang berpahala. Jadi jangan diremehkan. Makanya kenapa kalau di rumah itu harus menjadi tempat yang ada pastikan senyum tawa. Hari ini kita banyak orang tuh kalau di rumah tuh terlalu serius, terlalu tegang. Itu membuat orang malas pulang. Ya, dan itulah yang sering diremehkan. Makanya para sahabat kalau udah di rumahnya mereka terbiasa memberikan suasana gembira, fun. Bahkan ada sahabat yang dijuluki imamnya para sahabat, ulamanya para sahabat itu Zaid bin Sabit. Zaid ini ulama ahli fikih para sahabat ya, fikih faraid, fikih mawaris. Bahkan beliau yang mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf Utsmani gitu. Tapi akhlaknya itu luar biasa kalau sudah di rumah. Disampaikan dalam kitab Adabul Mufrad, disampaikan oleh kawannya Sabit bin Ubaid. Apa kata Sabit bin Ubaid tentang Zaid ini? Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wal afkah fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih lucu saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid itu kalau di depan koleganya dia gagah luar biasa. Tapi kalau di rumahnya dia ayah yang lucu, ayah yang mengesankan. Ini diantara yang mungkin hari ini hilang. Kita banyak yang terlalu serius di dalam berkeluarga sehingga lupa membuat suasana menyenangkan gitu ya. Kalau di depan kolega malah kita bercanda mulu. Ya kan ada orang tuh kalau sama teman-temannya kumpul reunian lucunya luar biasa. Wah gitu. Tapi kalau udah di rumahnya sholat. Ayo udah bilang berkali-kali, kebalik justru Nabi itu bahkan para sahabat kalau di luar baru tegas, di rumah nyantai bro, menyenangkan gitu. Jadi jangan galak di rumah sendiri. Ini yang membuat orang nggak betah di rumah. Kadang kita ini kurang senyum, di rumah tuh terlalu serius. Ada orang makan di meja makan, ya anaknya ditanya, nak menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini? Sampai muntah-muntah tuh anaknya, elah perasaan Ibu Sri Mulyani gak gini-gini amat di meja makannya. Makanya di antara hal yang harus kita lakukan kalau ingin membuat suasana cair dalam rumah, ada kaidah yang disampaikan para ulama dari menutup kajian kita karena udah waktunya hampir pukul 9. Apa kaidah yang harus dibangun kalau ingin menciptakan suasana gembira? Kata para ulama, al-kalamu ghairu muhim wal muhim. Bicara yang tidak penting itu penting. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu serius bahas yang penting-penting mulu sehingga lupa hal yang tidak penting tapi memberikan keakraban dan kenyamanan.
Seperti misalnya bahas hal ringan, nanya sama anak tentang makanan. Tadi papa habis makan mie ayam enak banget loh. Hal-hal yang mungkin dia sukai atau hal yang berkaitan, nanti kalau misalnya ke mall lagi mau dibeliin ini bando buat kamu tuh yang warna pink gitu. Jadi yang ringan-ringan. Penting nggak? Emang nggak penting, tapi itu membuat akrab kalau dipraktekkan dalam keluarga. Maka gambaran rumah surga setidaknya ada 5. Dan kalau sudah jadi rumah surga 5 ini saja kita praktekkan, kita akan mampu memberikan magnet bagi rumah kita, meskipun rumah kita bisa jadi rumah yang mungil, kecil, ngontrak, tapi suasana itu suasana yang bikin kangen dan bikin rindu. Apalah artinya dibangun rumah yang megah, mewah, tapi ternyata justru rumah tersebut tidak pernah ada ucapan salam, sering ada kekerasan, kasar, ya, bahkan saling membentak, saling teriak, belum lagi menyimpan amarah, menyimpan dendam, jarang ngobrol, di dalam rumah masing-masing sibuk di kamar, bahkan di dalam kamarnya WA-an terhadap anggota keluarga yang lain, menyedihkan. Ditambah lagi nggak bisa senyum dan tawa, ya kaku, ya. Kalau senyum bahkan ya merasakan susahnya di dalam rumah sendiri. Ini adalah gambaran rumah neraka yang harus kita hindari, karena kalau kita mau menjadikan rumah kita seperti neraka, tanpa sadar rumah kita akan membuat penghuni itu menjadi tidak betah dalam rumah, dan itulah awal dari rusaknya keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwan, cukup ini saja bisa sampaikan. Aku luka lazab fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukron Ustaz, alhamdulillah. Ya teman-teman semua, karena sesi kita alhamdulillah ya tadi banyak beliau sampaikan, ada 5 contoh penghuni surga ya. Nah baik teman-teman semua, mungkin izin Ustaz kita sebelum waktunya berakhir mungkin boleh masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Silakan. Untuk karena kita ini mungkin untuk 3 pertanyaan aja ya. Ya, mungkin untuk 3 pertanyaan teman-teman, mungkin ada yang bertanya yang tadi Ustaz, ada yang bertanya panjang ini Ustaz. Mungkin ada Kak Fatika di sini mau berbicara langsung dengan Ustadz Bedri. Oke. Baik, baik, bakal saya bacakan aja ya kalau gitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Nah, beberapa waktu lalu sudah sekitar 2 bulan saya itu marah sama anak-anak saya. Usianya itu 5 tahun. Karena kondisi emosi saya yang tidak stabil, kemudian saya memarahi anak saya dengan melempar kotak tisu, bantal, dan sangat marahnya. Kemudian saya mengambil kunci motor. Dengan menggendong adiknya mau keluar rumah, anak saya yang 5 tahun itu mau saya tinggal. Tapi itu tidak jadi Ustadz. Saya mengurung diri di kamar dengan mengunci pintu kamar, membiarkan kedua anak saya menangis di luar. Posisi hanya bertiga saja di rumah. Ternyata sampai hari ini anak saya yang 5 tahun itu menyimpan trauma itu, Ustadz. Kadang waktu bermain tiba-tiba bilang, ibu kan jahat. Kemudian saya bertanya, jahatnya ibu gimana? Gitu. Dan dia menjawab, ibu marah. Ibu suka marah, lempar tisu, lempar bantal. Aku takut. Nah, mohon bertanya Ustadz, saya bingung. Saya harus bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik. Tanya tadi. Jazakallah khair ya MC Bang Noval menyambungkan pertanyaan dari salah satu ibunda. Saya tahu beratnya menjadi seorang ibu yang bisa jadi kita masih menyimpan luka pengasuhan masa lalu yang belum tuntas. Ini diantara isu tentang ibu yang masih membawa luka. Luka itu tanpa kita sadari berubah jadi nanah yang tak pecah, dan itulah disebut bisul, yang kalau kita kesenggol dikit ke trigger langsung kita kesakitan. Saya kayak orang yang membawa bisul seperti itu. Nah, bisul ini kalau dalam kajian psikologi namanya frozen emotion. Emosi yang membeku, yang bisa jadi kita simpan sejak kita mengalami trauma di awal pengasuhan di masa kecil. Memang kalau kita mau dudukkan lagi, ya jujur saja, memang kita harus butuh profesional. Bahwa kita punya isu yang mudah tertrigger. Sekarang minta maaf, besok kesenggol lagi, ngamuk lagi.
Sehingga dalam konteks seperti ini jangan membiarkan diri ya, mau nggak mau kita harus mencari bantuan profesional ya. Kalau di kami ya silakan klik website kami di www.fatherman.id, ada kelas membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Mudah-mudahan bisa membantu karena kelas tersebut didesain untuk bisa orang berdamai dengan luka pengasuhan masa lalu. Tapi selain faktor luka pengasuhan juga ada faktor bisa jadi karena hubungan tak harmonis dengan pasangan. Biasanya ini faktor yang besar juga ya, ketika suami tidak terlibat, lelah ya, burnout ya, suami yang cuek. Itu juga satu isu kenapa istri gampang marah. Bayangkan loh, anak 5 tahun gitu ya, 5 tahun bisa kita bentak dan kita bisa marah, ngambek gitu. Padahal 5 tahun itu tidak ada hisap atasnya ya. Bahkan Allah saja sekiranya di umur tersebut anak tersebut misalnya melakukan yang lebih parah dari yang kita bayangkan, seperti membunuh misalnya, itu kan parah. Tapi karena belum balik aja dimaafkan sama Allah. Lah kalau ibu sampai sunnah membentaknya, menguncinya, saya yakin kejahatan anak tersebut tidak seperti yang kita bayangkan, memukul, membacok, nggak ada ya. Itu disebabkan karena kita mungkin emosi kita memang nggak siap, sampai kita menumpahkan itu kepada anak. Nah kalau kita mau pahami dalam urusan ini, mau tak mau kita harus menengok ke dalam apa faktor utamanya. Bisakah apakah satu karena faktor pola asuh yang belum selesai, kita belum berdamai dengan orang tua kita di masa lalu. Yang kedua, apakah dengan pasangan yang kita sendiri merasakan suami yang cuek, tidak mendapatkan kebutuhan emosi. Maka selesaikan, minta bantuan profesional. Bagaimana dengan anak yang masih menyimpan itu? Nggak usah khawatir. Sejatinya Allah sudah gambarkan Al-Quran cara paling mudah untuk membuat trauma itu dalam surat Hud 114. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Ya, gelas ini misalnya isinya air keruh. Ya, ibarat trauma, maka kalau ditumpahkan ya air yang putih banyak, lama-lama juga berjernih. Demikianlah kita kalau ingin mengusir trauma di anak. Ya, kalau dalam hadis Nabi, ittaqillah haitsuma kunta wattabi'us sayyi'atul hasanah tamuha. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Jadi kalau kita sadar bahwa kita pernah membuat trauma anak, maka lakukan banyak kebaikan. Nah, kebaikan itu akan menghapusnya. Karena begini, ini rumus sederhananya, anak itu punya tabungan cinta. Tabungan cinta itu tergantung saldonya. Setiap saat kita mensaldokan dengan banyaknya cinta, insya Allah saldonya numpuk. Sekalinya kita bentak, itu terjadilah auto debit, sehingga terjadi pengurangan saldo. Tapi karena kita sudah banyak memberi saldo cinta, insya Allah nggak sampai defisit. Ya, karena bisa jadi kita udah kemarin begitu kita bentak, kesel, tidak sampai defisit. Maka anak-anak yang biasanya sampai defisit dan trauma karena kita jarang menabung cinta. Sehingga sekalinya kita bentak karena dulunya nggak pernah dimesra-mesrain, akhirnya anak mengalami defisit emosi. Inilah kenapa anak sampai ingat, oh mama tuh jahat dari dulu. Nggak usah khawatir ya dengan kondisi seperti itu. Berarti masukan apa? Perbanyak kebaikan, perbanyak hal membuat anak cinta, cukup minta maaf. Habis itu kalau setiap ketemu peluk anak, ucapkan sayang, berikan sesuatu. Lambat laun semua hal yang pernah kita lakukan padanya terusir sendiri dengan apa yang disebutkan Al-Quran tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Syukron Ustaz. Baik Kak Fatika, semoga pertanyaan kakak terjawab ya. Semoga Kak Fatika dapat lebih baik setelah ini. Izin Ustaz, ada satu lagi Ustaz mau bertanya. Silakan. Kak Dini Faujiah ya. Izin saya membacakan ya Kak Dini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Alhamdulillah saya dikaruniai satu anak perempuan usia 2 tahun. Saya dengan suami baru-baru ini berpisah. Tapi seringkali anak saya bertanya, ayah kemana? Rasanya hancur ketika anak saya bertanya seperti itu. Saya sadar betul bahwa sekarang rumah untuk anak saya sudah tidak lengkap. Tapi bagaimana menjadikan rumah yang baik meskipun orang tuanya sudah berpisah, Ustadz? Baik. Kaidah pertama bagi yang bercerai, anak itu tidak takut broken home. Anak takut broken heart. Jadi broken home itu tidak akan membuat broken heart kalau adab
setelah cerai dijaga sesama mantan ayah, mantan istri dan mantan suami. Apa itu? Dalam surat Al-Baqarah ayat 237, Allah ajarkan adabnya, wala tansaul fadla bainakum, jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Ternyata Allah ingatkan kalau sudah bercerai jangan sampai lupakan kebaikan. Alih-alih Allah ingatkan jangan sampai menyebut keburukan, Allah malah mengingatkan jangan lupakan kebaikan. Kenapa? Karena dengan mengingat kebaikan, hati kesel itu terasa lebih tenang dan redam pada saat mengingat kebaikan. Dan hal inilah yang mungkin selama ini dilupakan. Setiap kita yang setelah bercerai biasanya pasti menumbuhkan luka. Luka inilah yang seringkali tanpa sadar kita tularkan ke anak. Dan inilah yang membuat akhirnya anak mengalami broken heart. Perhatikan ini. Jangan pernah puas bagi setiap orang tua, misalnya ibu, ketika kita itu anak melihat bapaknya sebagai sosok yang jahat karena kita misalnya merasa memang disakiti, diselingkuhi dan sebagainya. Tiba-tiba anak bilang, pokoknya aku benci papa, aku udah gede aku bunuh papa misalnya ya. Maka kita merasa seolah-olah anak mendukung kita. Makasih anak sudah dukung mama. No, 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 no. Ingat ini. Siapapun yang anaknya memiliki kebencian sama mantan kita, walaupun kita merasa seolah-olah dibela, catat dua hal ini. Satu, kita tanpa sadar mencemplungkan anak ke neraka. Berarti kita membuat anak masuk neraka. Kenapa? Karena di dalam Islam, seburuk-buruknya bapak atau seburuk-buruknya ibu, seorang anak tak boleh durhaka. Kan durhaka kepada orang tua itu bukan karena balas jasanya atau membalas keburukannya, bukan. Tapi seburuk-buruk orang tua tetap berbuat baik adalah tuntunan ajaran Islam. Makanya jangan membuat anak cemplung ke neraka. Yang kedua adalah, dan ini catat lagi yang kedua, di dunia ini tidak ada satupun anak yang sehat jiwanya jika membenci salah satu atau kedua orang tuanya. Jadi anak-anak yang di masa depan akhirnya jadi marriage free, nggak mau nikah, anak-anak yang children free, nggak mau punya anak, bahkan cenderung ya misalnya menjadi lesbi bagi perempuan dan gay bagi yang laki-laki, semua punya isu di mana dibuat dia merasa benci dengan salah satu kedua orang tuanya. Berarti apa? Perceraian memang menimbulkan luka, tapi biarkan luka ini kita simpan, jangan kita tularkan ke anak demi sayangnya, demi kesehatan mental anak. Berarti kita harus move on. Ya, kalau dia nanya bapaknya dan kita masih merasa kesal, tandanya kita belum move on. Hak anak untuk bertanya bapaknya, karena mantan istri, mantan suami ada, mantan ayah, mantan ibu tidak ada. Maka kalau kita tidak siap untuk membuat anak bertemu, nggak masalah. Tapi jangan ditularkan dan bilang, "Papa mana sih mah? Gak usah nanya papa. Ya, mama ini korban bapakmu." Nggak boleh gitu. Ketika kita merasa bahwa misalnya dia nanya papa, maka kita boleh jelaskan, misalnya papa mama sudah tidak lagi serumah, tapi dia tetap ayah kamu dan mama ibu kamu. Ya, nggak apa-apa dijelaskan, dan penjelasan itu bisa dengan cara menjelaskan seperti layaknya pertemanan sekolah. Kita bisa bilang, kamu tahu nggak bahwa setiap orang punya teman yang berbeda setiap fase kehidupan. Waktu SD, mama dulu punya teman nama Tante Vera. Setelah Fama lulus ujian dan akhirnya punya SMP, teman mama beda lagi Tante Vera. Mama punya teman baru namanya Tante Eva. Begitu mama SMA, teman mama ganti lagi. Maka pertemanan mama dan papa kamu sebatas di sini. Sekarang masing-masing kita sudah naik kelas, gitu, ujian masing-masing. Jawabnya gitu aja. Sehingga sekarang mama punya, papamu mungkin punya teman baru, mama pun ada, tapi dia tetap adalah ayahmu dan mama adalah ibu kamu. Seperti itu. Dan pastinya untuk urusan yang lain, koordinasi tentang pengasuhan, minta bantuan mediator untuk bisa membuat kesepakatan-kesepakatan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Baik Kak Dini, semoga pertanyaannya terjawab ya oleh Ustaz, oleh jawaban Ustaz tadi. Ustaz, izin Ustaz, Ya, ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ini yang buat teman-teman yang mau berbicara langsung Ustaz. Baik teman-teman, silakan. ada yang mau bertanya secara langsung dengan Ustaz Saya, tadi? Oke, baik. Silakan. Oke, atas nama
Kak Mahdi ya? Iya, Oke, baik. Kak ya. Mahdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ada hubungannya dengan penanya pertama. Jika hal tersebut sudah terjadi, Ustadz, misalnya kita kan namanya ibu muda, terkadang belum belajar ya Ustadz ya, Ya. banyak banget kesalahan dan itu kan berproses. Jadi kayaknya menjadi orang tua itu apa belajar seumur hidup gitu. Jikalau memang udah terlanjur kita sering bentak anak pada saat masih kecil gitu, kadang kita kan mungkin stres sama pekerjaan rumah atau apalah gitu kan. Kita mungkin tanpa sengaja kita mukul anak, gemes gitu, atau membentak gitu. Nah, di saat dia sudah besar, remaja gitu kan, boleh nggak Ustadz? Soalnya kan saya pernah dengar gini, kalau ada periode pengasuhan ya kalau nggak salah, yang 0 sampai 7 tahun itu masa anak jadi raja gitu. Nah, jikalau anak sudah lewat gitu kan, dia sudah remaja kan harusnya anak katanya dijadikan ada yang tawanan ya Ustadz ya, Hmm. seperti itu kalau nggak salah. Nah, jikalau masa raja itu udah terlewati gitu. Boleh nggak sih kita tetap karena kita sudah merasa bersalah, boleh nggak sih kita tetap melakukan itu gitu pada saat anak kita remaja? Contohnya misalnya berkata lembut, jadi kayak memperlakukan dia kayak seperti dulu dia masih kecil gitu. Tapi memang ada porsi-porsinya. Contoh kita berbicaranya lembut, terus memperlakukan dia istimewa lah istilahnya kayak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, jika anak mengalami jika anak melakukan kesalahan yang sangat fatal menurut kita. Contoh kan tadi Ustadz bilang bahkan anak tuh kalau belum balik sampai membunuh aja termaafkan sama Allah gitu. Tapi jika anak melakukan kesalahan mungkin yang agak fatal gitu ya. Terus boleh nggak sih kita mengungkit kesalahan itu Ustadz? Maksudnya agar anak kamu dulu pernah ngelakuin kesalahan ini loh gitu. Jangan ngelakuin lagi gitu kan. Itu walaupun kamu waktu itu belum balik kan itu salah banget gitu. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Baik. Baik, buat Bunda Mahdi yang bertanya. Yang pertama adalah kita harus sadari bahwa ketika kita menjadi orang tua tidak ada dituntut untuk sempurna. Karena anak tidak butuh ortu sempurna, anak butuh ortu yang meningkatkan kualitas dirinya. Karena tidak ada sampai pun kesempurnaan, sempurnaan hanya milik Allah. Sehingga yang anak lihat adalah ikhtiar usaha kita. Maka kata kunci pertama, pahamilah parenting is about us as a parent, not a child. Parenting itu tentang kita sebagai orang tua. Sehingga objek pertama kalau belajar parenting kita yang jadi targetnya, bukan anak. Kalau anak namanya childing. Jadi kalau ibu ikut kajian parenting, catatannya adalah saya hari ini yang gimana. Oh, saya masih suka marah, saya suka membentak, saya suka menunda sholat. Berarti efek kajian parenting setelah itu adalah saya yang akan datang satu lebih sabar, lebih tertib sholatnya gitu. Jadi jangan mikir anak itu efek dari perbaikan dalam diri kita gitu. Apakah dijamin anak bakal soleh? Enggak. Siapa yang bisa menjamin anaknya setelah ikut kajian parenting dari saya atau siapapun jadi anak soleh? Ada bisa jamin? Ya ada ya, namanya teman saya namanya Soleh ya, anaknya anak soleh memang gitu. Karena nama temennya saya Soleh. Tapi yang mau saya sampaikan, karena kita itu tidak dituntut untuk memastikan anak kita soleh, kita yang dituntut. Maka Nabi Nuh tidak dianggap gagal walaupun anaknya kafir. Kenapa? Orang ikhtiarnya sungguh-sungguh. Jadi Bunda Mahdi itu dianggap gagalnya kalau bundanya ternyata dari awal belajar parenting sekarang masih marah-marah mulu, masih ngomel mulu. Saya udah baik Ustadz, tapi ternyata anak saya begitu, ya udah nggak ada masalah. Ya, terus apa yang kita lakukan ketika kita sadar udah dewasa anak? Pertama, jangan ke anak minta maaf, minta ke Allah dulu minta maafnya. Ingat, anak tuh titipan Allah. Bunda Mahdi dititipin mobil Ferrari gitu. Saya misalnya, alhamdulillah. Bunda saya taruh nih sebulan ya. Tolong jaga baik-baik. Nanti sebulan saya ambil. Baru 2 minggu selewat lah kok chatnya rusak. Lah kok spionnya patah. Ya saya tanya, Bunda kenapa? Bunda Mahdi akan bikin saya kesal kalau malah bilang nggak tahu Ustadz. Nah, emang desononya nggak boleh bilang gitu. Aduh maaf Ustadz, saya akan perbaiki, beri saya kesempatan.
Begitulah Allah ketika anak dititipin ke kita, ternyata anaknya dalam tanda kutip rusak. Sejak awal kan Allah kasih baik, mulus. Allah katakan, ya kan setiap bayi lahir dalam keadaan baik. Ma min mauludin illa yuladul fitrah, tidaklah bayi lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Jadi ketika kita tahu bayi dulu lahirnya baik, nggak ada bayi baru lahir langsung niat judi online, nggak ada. Nggak ada bayi baru lahir langsung niat cari gambar porno, nggak ada. Ya kenapa sekarang susah? Fa'abawa orang tuanya. Maka ketika kita sadar bahwa kita dulu pernah kasar, membentak, maka yang pertama apa? Minta maaf ke Allah dulu. Ya Allah, anak yang titipkan kepada aku ternyata pernah aku cubit, ampun, mohon ampun, ya Allah, ampun dulu sama Allah, jangan ke yang lain. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Jadi dengan cara perbanyak amal soleh itu, kalau kita sadar bahwa kita berutang pengasuhan ke anak itu 15 tahun, karena kita membentakkan 15 tahun, kasar 15 tahun, baru sadar sekarang, logika utang itu adalah sebanding 15 tahun melakukan kesalahan sama, bayarannya 15 tahun berikutnya. Bahkan lebih parah lagi, utang pengasuhan itu kayak bank konvensional, banyak bunganya. Nah, bunganya ini yang nggak kita sadari. Ya bunganya itu kadang-kadang saya udah berubah Ustadz. Berapa lama Bu? 2 bulan ini saya berubah. Ya ibu melakukan kesalahan pengasuhan berapa lama? 15 tahun. Ya nggak nyambung Bu. 15 tahun aja anak ibu sabar ketika diomelin-omelin mulu. Maka ibu baru ikut kajian parenting berubah 2 bulan langsung berharap anak berubah. Nggak bisa. Logikanya 15 tahun bayar 15 tahun. Lah kok lama banget ya? Memang gitulah. Itulah cara Allah untuk memberitahu jangan melakukan kesalahan. Setelah itu maka bayarlah kesalahan tersebut. Tapi gimana caranya? Apakah mungkin bisa cepat? Bisa, caranya dengan amal soleh. Amal soleh bikin Allah ridho. Makanya bunda yang melakukan ini apa yang lakukan? Satu, bunda upayakan sering-sering misalnya membaca Al-Quran, punya uang banyakin sedekah, tahajud. Dengan hal-hal seperti itu bisa jadi 15 tahun kesalahan kita lakukan dibayarnya cuma 1 bulan atau 2 bulan. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, kompak sama pasangan. Karena seringkali kesalahan dalam masalah pengasuhan itu karena pasangan belum selesai. Kita belum beres, akhirnya lagi-lagi stres, lagi-lagi itu. Mulailah ajak pasangan ikut kajian parenting bersama. Nah, baru yang keempat, minta maaf ke anak. Minta maaf itu bukan berarti menunjukkan kita salah sepenuhnya, enggak. Maaf dalam bahasa parenting adalah menunjukkan koneksitas, menunjukkan ketersambungan. Makanya orang minta maaf sering bahasa lainnya adalah dia ingin melakukan perbaikan dan koneksi hubungan. Contohnya Nabi. Nah, Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim ceritakan istrinya Sofiyah, "Fama zala ya'taziru ilayya." Nabi senantiasa minta maaf kepadaku setiap malam. Nabi aja minta maaf kepada istrinya Sofiyah, apakah Nabi banyak salahnya? Enggak, Nabi terjaga dari salah. Nabi melakukan itu dalam rangka untuk mengkoneksikan hubungan. Maka orang tua yang selalu bilang gini, maafin bunda ya. Bunda belum pernah melakukan kasar sama kamu. Bunda yang perbaiki. Nah, barulah yang kelima, bayar utang pengasuhannya. Caranya bukan cara yang bunda bilang tadi, oh manja-manjain, enggak begitu. Teori-teori tentang anak dibilang 0-7 spirit itu bukan teori yang, walaupun itu pernah dipopulerkan, saya telusuri nggak ada ahli pernah ngomong begitu. Teori ini justru dalam kitab Ego 1 itu dari teori dari Aristoteles yang diadopsi seolah-olah dari Ali bin Abi Thalib. Apakah itu benar? Belum tentu benar juga. Sebenarnya teori dalam Islam itu yang paling penting 0-7 anak emosinya masih dominan, maka di umur tersebut latihlah dia agar memiliki keprakarasaan rasa, emosi lebih nyaman. Yang kedua, setelah anak akal sudah aktif, maka berikan dia banyak hal terkait dengan stimulasi akal. Yang ketiga, setelah dia sudah umur 15 tahun, berikan dia sebagai sahabat. Lantas kalau udah 15 tahun udah lewat, gimana Ustadz? Maka fokuslah untuk connection before correction. Koneksi sebelum mengkoreksi itu apa? Fokuslah untuk perbaiki hubungan yang rusak selama ini. Jadi kalau kita lihat selama ini sering kasar, udah ganti bahasa cinta. Apakah kita boleh tegas? Boleh. Orang udah remaja kok, tapi bedakan tegas sama kasar. Selama ini kita sering terjebak. Allah menegur Nabi Adam itu tegas bukan kasar. Ya Adam, kata Allah, fala taqraba hadhihi sajarah, jangan dekati pohon itu.
Kemudian Adam melanggar. Apa kata Allah? Ala anhakuma antil kuma syajara wa aqul lakuma inna syaitana lakuma adu mubin. Bukankah aku sudah katakan, wahai Adam, jangan dekati pohon itu dan setan musuh nyata bagi kamu. Jadi Nabi Adam diingatkan Allah dengan aturan, dan Allah tidak membentak, marah, mengusir atau mengazab Adam. Maka orang tua yang tegas itu bukan yang mata melotot dan sebagainya. Bukan, tegas itu cuma gini, kakak, aturannya gimana? Habis maghrib harusnya apa? Oke, maaf ya, handphonenya bunda ambilnya. Tapi bunda, maafin bunda sesuai aturan. Dan biasakan kalau udah umur kayak gini, aturan jangan milik bunda. Harusnya bilang gini, kan sudah kata ayah apa? Ayah bilang gimana? Ayah habis maghrib apa? Itu namanya tegas. Tapi kalau dalam diam kamu, itu namanya kasar. Bedakan tegas itu wajib, kasar yang nggak boleh. Jadi kalau udah tegas gimana? Tegas atau lakukan, tapi koneksinya harus lebih sering. Setelah itu senyumin dia, peluk, maafin ya, ajak kasih dia makan. Kenapa? Dengan kita melakukan koneksi, sering ketawa bareng sebagainya, akan membantu anak untuk melewati fase-fase kehidupan di masa lalunya. Intinya gini, luka pengasuhan itu akan terhapuskan dengan rumus sering dan berkualitas, sering dan maksimal. Sering tuh gini, sering aja berbuat baik. Innal hasanat yudhibna sayiat, kata apa innal ihsan yu'jizul insan. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengalahkan menaklukkan hati manusia. Jadi sering-seringlah berbuat baik kepada anak, insya Allah menghapus luka yang terjadi di masa kecilnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bunda Mahdi, semoga pertanyaan yang tadi terjawab ya. Semoga setelah ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik di depannya. Baik, alhamdulillah, mungkin cuma cukup sampai 3 pertanyaan aja ya teman-teman semua sesi pertanyaannya. Mungkin setelah ini Ustadz, izin Ustadz, mungkin boleh sedikit closing statement atau nasihat-nasihat buat kami Ustadz. Nasihat-nasihat penting, mungkin boleh sampaikan Ustadz. Al-hadwana kaddain, kata para ulama. Pengasuhan itu ibarat utang piutang. Apa yang kita tidak berikan hak anak di masa kecil, anak akan menagih di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Maka kalau anak sudah besar, menyebalkan sekali, bisa jadi sedang jadi debt collector atas hak yang tak berikan di masa kecil. Maka Nabi mengingatkan, inna lil waladika alaika haqqan, sesungguhnya anakmu punya hak atas dirimu. Sehingga komitmen kita ketika mengasuh anak adalah pemberian hak. Jangan sampai di akhirat ditagih anak karena kita berutang atas apa yang jadi haknya. Semoga kita menjadi orang tua yang amanah, orang tua yang memberikan hak anak semampunya, dan ketika anak pun tak sesuai harapan, biarlah Allah yang memberikan hidayah kepadanya, karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita sebagai orang tua. Aku luqul azza fartafilalakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah materinya telah selesai kelas kita. Alhamdulillah, ketika rumah tak lagi dirindukan ya. Alhamdulillah materi-materi yang beliau sampaikan, Masya Allah ya, full mendarah daging bagi kita ya. Alhamdulillah materi-materi yang tadi ada 5 contoh penghuni surga ya. Alhamdulillah itu baik teman-teman, mungkin itu bisa diamalkan buat teman-teman semua, semoga menjadi wasilah kebaikan, dan semoga kita doakan juga buat Ustadz, semoga Ustadz diberikan umur yang panjang, dimurahkan rezekinya, kaya akan ridho, kaya akan rezeki, kaya akan ridho-ridhonya Allah. Amin. Kita doakan juga untuk tim-timnya beliau, semoga diberi kesehatan. Amin. Keluarga besar Ustadz, semoga kita doakan juga semoga diberi kesehatan. Baik, teman-teman, rasa-rasanya memang kata Ustadz tadi ya, ketika rumah ta'ala dirindukannya sebenarnya ada 18 bab ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Tapi ini beliau singkatkan karena waktu kita tidak mencukupi. Rasa-rasanya memang materi ini tidak cukup untuk 1 malam saja ya. Teman-teman, mungkin bisa dijawab di kolom komentar siapa yang mau ikutan lagi. Siapa yang mau dilanjutkan lagi series ini ketika rumah tak lagi dirindukan? Nah, saya Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah banyak yang mau ya. Insya Allah semoga kita mohon doanya teman-teman. Semoga
kita dapat jadwal beliau karena kita tahu jadwal beliau ini sangat padat ya teman-teman. Semoga kita bisa belajar lagi bersama Ustadz. Insyaallah Ustadz, Masya Allah tabarakallah, syukron Ustadz. Iya. Semoga ilmu yang tadi antum berikan semoga menjadi wasilah kebaikan buat Ustadz, buat kami semua. Baik, karena sudah hampir 9:30 ya. Baik, saya akhiri aja. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Mohon maaf ya Ustadz apabila ada ketidaknyamanan dari saya dan tim. Oke, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sedikit lupa. Jangan lupa ya di resumnya di tag di akun medsosnya, jangan lupa tag Instagramnya Ustadz @ajobendri, kemudian ada komunitas beliau @faderman.id, kemudian ada Instagram kita teman hijrah.id, kemudian ada Instagramnya di mahfuz.id. Oke, barakallahu fikum. Syukran Ustadz. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Teman-teman. Syukran Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Ustadz.